sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Di sini saya sebagai penggugat. Halo, saya Haris sebagai mediator. Halo, saya Anita Rizky. Saya Kalsika Maharani Alfitri. Kami berdua sebagai Pembuat naskah. Perkenalkan, nama saya Kamal Ali sebagai penata ruang. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fatul Rashidin Himah. Nama saya Agus bin Siwantara. Saya sebagai kameramen 1. Dan saya sebagai kameramen 2. Halo, saya Muhammad Khulil Hasan sebagai editor. Halo, aku sebagai editor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menghadiri di ruangan mediasi ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Faris, magister hukum. Saya sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh majelis hakim. Dalam peran saya ini sebagai mencari perdamaian dan tentunya tidak akan memihak siapa. Untuk itu selanjutnya silakan perkenalkan dari Ibu dan juga Bapak. Monggo dari terlebih dahulu. Baik Pak, di sini nama saya Aswana Ika. Di posisi ini saya sekarang sebagai penggugat. Sedangkan namanya Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Umur saya 26 tahun. Saya sebagai editor. baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu ini tempuh dan ini tidak lain merupakan jalan penyelesaian dalam sengketa, baik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak antara Ibu dan juga Bapak. Bagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Namun saya sebagai mediator tentunya saya akan netral dan juga membantu para pihak dalam proses perundingan sengketa tanpa menggunakan cara memutus ataupun memaksakan sebuah penyelesaian. Itu Bapak. Tentunya dalam mediasi ini memiliki prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip itu diantaranya yang pertama imparsial. Karena imparsial itu mediator harus tanpa memihak siapapun, dalam artian harus netral begitu. Yang kedua, prinsipnya itu tentu rahasia. Mana kerahasiaan itu apa yang disampaikan Bapak dan Ibu di dalam ruangan mediasi ini itu menjadi rahasia, tentu aman gitu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga itu kaukus. Kaukus di sini jika Bapak dan Ibu berkenan untuk mengajak saya diskusi atau di pertemuan di luar di ruangan ini, silakan. Insya Allah saya mediator, maaf, saya mediator insya Allah bisa. Untuk mempersingkat waktu Bu, saya akan membacakan tata tertib dalam ruangan sidang mediasi ini. Tata tertib yang pertama itu Ibu dan Bapak itu dilarang untuk dalam ketika berbicara di dalam forum. Yang kedua, pihak harus berbicara secara bergantian. Ibu dulu atau Bapak dulu nanti. Yang ketiga, mendengarkan secara pasif begitu Bu. Yang keempat, para pihak antara Ibu dan Bapak ini tidak boleh saling menyerang baik dengan kata-kata maupun dengan fisik. Tentunya yang kelima itu dilarang merokok. Dan yang keenam itu dilarang membawa HP, apalagi nanti merekam isi pembicaraan mediator di sini. Tentunya yang tata tertib yang ke-8 itu tata tertib yang paling utama agar menemukan jalan titik temunya itu. Tata tertib yang ke-8 itu Bapak dan juga Ibu harus jujur dan juga terbuka. Karena dengan ini mediasi itu bisa dianggap berhasil, itu Bapak. Apakah Bapak dan Ibu ini bersedia atau setuju dengan tata tertib yang saya sebutkan tadi? Setuju. Baik, terima kasih. Sekarang saya beri kesempatan kepada Ibu Rosiana untuk menyampaikan permasalahan. Monggo. Jadi gini Pak, sebelum saya memutuskan untuk menceraikan suami saya ini, saya itu sudah memikirkan ini secara matang. Karena apa ya? Suami saya ini tuh nggak memberi nafkah saya.
dia itu kerja, tetapi uangnya itu malah dibuat main-main. Selama ini tuh suami saya itu juga tinggal sama orang tua saya di rumah. Tetapi suami saya ini masih suka main-main gitu Pak. Jadi sekitaran bulan Juni akhir saya itu memutuskan untuk pisah rumah sama suami saya ini karena saya benar-benar nggak tahan sama kelakuan suami saya ini, sering pulang malam itu nggak pernah memberi nafkah tapi masih sering main sama teman-temannya. Sedangkan kebutuhan anak saya ini kan udah dewasa, beranjak dewasa, jadi itu nafkahnya itu membutuhkan nafkah yang cukup banyak lah intinya, tapi suami saya ini nggak mencukupinya Pak. Baik, saya paham. Terima kasih telah menyampaikan permasalahannya Ibu dengan jujur dan juga tenang. Dari penjelasan Ibu tadi, saya melihat bahwa Ibu itu sudah mencoba berbagai cara untuk menangani rumah tangganya. Gitu Ibu. Silakan untuk Bapak, bagaimana? Baik Bapak, terima kasih. Saya mengakui saya memang salah. Saya juga tidak ingin keadaan jadi seperti ini. Tapi saat menikah itu saya merasa ditekan Pak. Memang saya tidak bisa mengasih nafkah yang rutin, tapi bukan berarti saya tidak berusaha. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengasihnya. Lalu untuk pergi dari rumah, saya juga pergi dari rumah bukan tanpa alasan. Saya merasa tidak dihargai Pak di rumah. Memang kerja saya ini serabutan. Saya cuma kuli bangunan. Kadang juga ada bawa hasil, kadang juga tidak Pak. Dan itu istri saya itu selalu meremehkan pekerjaan saya itu Pak. Ya gimana Pak? Juga saat tinggal di rumah orang tuanya, saya juga sering diremehkan. Saya dianggap cuma numpang di rumah orang tuanya itu. Gimana? Saya jadi merasa diremehkan lah Pak jadi seorang suami. Lalu untuk komunikasi, saya mengakui saya memang salah. Saya tidak menghubungi istri saya. Saya juga tidak ada niat yang benar-benar lah Pak untuk meninggalkan istri saya ini. Karena bagaimana Pak? Saya ditekan terus-terusan, jadi ya seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Bang Musim dan juga Rosiana. Terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa Ibu dan Bapak ini setelah berkata jujur mengenai permasalahan ini. Rosiana itu mengakui bahwa rumah tangganya itu sudah dipertahankan tapi merasa lelah dan sendirian di luar. Sedangkan Bapak Kosi itu merasa ditekan dan juga kurang dihargai oleh pihak keluarga Ibu. Untuk Ibu, apakah jika tergugat ini memperbaiki diri dan juga lebih bertanggung jawab, apakah Ibu memberikan kesempatan kedua kalinya? Gimana ya Pak ya? Kalau untuk sekedar omongan saya itu kurang percaya gitu Pak. Saya itu perlu bukti. Karena selama ini tuh saya sudah bertanya kepada tergugat, Mas ini gimana? Apakah masih bisa diperbaiki? Tapi itu tidak ada jawaban yang tegas dari pihak tergugat. Jadi kalau misalnya tergugat ingin memperbaiki lagi, saya bersedia Pak. Terima kasih Ibu Rosiana. Ini dari Ibu Rosiana itu apakah Bang tergugat Bapak ini bisa memenuhinya atau bisa lebih baik lagi dalam bertanggung jawab dan juga memperbaiki apa kesalahannya? Baik Bapak. Jadi kebetulan sekarang pekerjaan saya ini juga lebih stabil. Juga proyek saya sekarang ini bertahan
agak lama lah, sudah bulan-bulanan. Jadi saya bersedia untuk menyalurkan nafkah kepada istri saya ini. Kalau mungkin bisa per minggu. Kalau juga berkenan, istri saya berkenan, saya juga ingin ke rumah orang tuanya secara langsung untuk meminta maaf kepada seluruh anggota keluarganya. Ya, saya mungkin sangat senang jika bisa diberi kesempatan yang kedua. Baik, sangat luar biasa Bapak. Ini Bapak Musim telah menyatakan dengan janjinya, selain janji beliau itu menyatakan dengan tindakan juga. Ibu Rosiana meskipun merasa disakiti dan juga merasa kurang nafkah secara layak, Bapak Musim akan siap untuk bertanggung jawab lebih dari hal itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu marilah hilangkan semua yang lalu, bukan hilangkan secara keseluruhan tapi perbaiki dengan baik. Untuk itu saran saya, marilah Bapak dan Ibu buka lembaran baru agar bisa menjalankan rumah tangga yang baik. Dengan harapan rumah tangga Ibu dan Bapak ini bisa sakinah mawaddah warahmah ke depannya. Baik Ibu, Bapak, saya akan membuat laporan mediasi bahwa mediasi hari ini itu berhasil, ya, dan gugatannya akan dikabulkan, ya. Hasil mediasi ini itu menunjukkan alhamdulillah berhasil, ada kesepakatan antara kedua pihak untuk damai, dan saya akan laporkan nanti ke majelis hakim. Untuk hasilnya Bapak dan Ibu akan nanti saya akan tuangkan ke dalam berita acara. Semoga dengan hasil mediasi ini rumah tangga Bapak dan Ibu kedepannya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan lupa Bapak dan Ibu saling kasih sayang dan juga saling komunikasi yang paling penting juga. Saya rasa hanya itu yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas pembicaraan dan tindakan saya yang kurang baik berkenan menurut Bapak. Ya, saya tutup ya. Terima kasih waktunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.